Santapan Harian Jumat 6 Oktober 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-28, ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami untuk mengarungi samudera hidup ini. Firman-Mu adalah hidup kami. Kini kami siap untuk menerima firman-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 28 ayat 20-26. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Sahabat Santapan Harian, orang Kristen disebut juga sebagai Israel baru yang bermakna teologis. Sebutan ini menerangkan perihal identitas baru kita berkat iman kepada Yesus Kristus. Bacaan dari Yehezkiel pasal 28 ayat ke-20 hingga ke-26 menyajikan informasi menarik. Betapa cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Karena cintanya, Israel pun dibela sedemikian rupa. Tuhan tidak rela ketika ada yang menghina umat pilihannya itu. Padahal tidak serta-merta Israel itu berkenan di hati Tuhan. Tidak jarang, bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya ini membuat hati Tuhan kesal. Entah mengapa, tetap saja Tuhan tidak rela ketika ada yang menghinanya. Penghinaan oleh Sidon terhadap Israel membuat Tuhan murka. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon. Jelas-jelas sebuah peringatan yang tidak main-main. Tidak hanya berhenti di situ. Tuhan bahkan akan mendatangkan sampar atas Sidon. Darah pun akan mengalir di jalan-jalan hingga orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Mengapa Tuhan hingga secinta itu? Sayangnya tidak ada jawaban yang memuaskan. Pasalnya cinta Tuhan itu tanpa alasan yang jelas. Mungkin benar ungkapan para milenial bahwa cinta itu sejatinya tidak membutuhkan alasan. Khalil Gibran, seorang penyair, pernah berujar,
Cinta telah cukup untuk cinta. Berbahagialah orang yang menjadi sasaran cinta Tuhan tanpa perlu tahu apa yang menjadi alasannya. Dalam ajaran Kristiani, cinta itu memiliki materai, yaitu sakramen baptis. Mereka yang mendapatkan materai tersebut otomatis menjadi sasaran cinta Tuhan. Itulah mengapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan materai cinta kasih-Nya disebut sebagai Israel baru. Di balik sebutan itu tersembunyi pembelaan Tuhan yang tidak terduga. Bila Israel lama seperti disaksikan oleh Nabi Yeskiel dibela Tuhan, tentu Israel baru pun demikian. Tetap menjadi sasaran cinta Tuhan dan berhak atas pembelaan dari Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah makna sebutan Israel baru yang tertuju kepada para pengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Melalui Kristus, kami mengalami kasih yang mengubah hidup, pengampunan yang membebaskan, dan kebebasan dari ketakutan. Jadikanlah kami saksi akan kebesaran cinta-Mu kepada dunia di sekitar kami, ya Kristus. Dengan demikian, hidup kami akan tercermin dalam cahaya-Mu yang tak terpadamkan dan membawa sukacita serta harapan bagi banyak orang. Dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.